memang satu hal ya, kita dari desain produknya memang sudah sangat tight, artinya sudah sangat ketat. Jadi kalau ada satu rantai terputus memang dampaknya besar. Kenapa kita desain produk seperti itu? Karena memang sifat produknya dan juga kaitannya tadi dalam rangka bagaimana menghitung harganya itu supaya bisa masuk di pasar-pasar tertentu. Jadi desain produknya memang seperti itu. Itu saya bukan mau alah. Yang kedua memang ada perubahan di lingkungan dunia penerbangan kita yang juga menjadi share-nya ya. Jadi katakanlah kayak sekarang ini bandara-bandara itu kan cukup padat, kadang kena holding segala macam ya. Memang akhirnya dampaknya ke situ. Yang ketiga memang kita juga menemukan bahwa ketika pesawat kita rusak di area yang jauh, ya memang supply kayak suku cadang yang kebetulan tidak ada di tempat itu ya butuh waktu. Nah ini lagi kami perbaiki, itu dengan cara adalah kita mau semacam mereschedule lah jadwal itu supaya jangan sampai katakanlah kena kayak jadwal-jadwal yang sangat padat di bandara-bandara tertentu sehingga kalau terjadi apa-apa itu langsung dampaknya besar. Dan kita udah buktikan kemarin ketika sumber masalahnya dari dalam, ketika ada oknum yang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pantas menurut saya, itu kita bisa atasi. Artinya sampai dengan malam hari semua penumpang bisa kita layani dengan baik. Dan kecewa pasti ada, tetapi tidak seperti pada kejadian sebelumnya di mana sampai terjadi penumpukan. Artinya manajemen delay-nya itu sudah berjalan dengan baik, walaupun itu bukan memberikan kepuasan, tapi tertangani sebenarnya itu. Nah, bagaimana perbaikan ke depan? Memang kita lagi cari simpul-simpul. Kalau memang terjadi irregularity, bagaimana meminimalisirnya? Kalau dibilang tidak akan terjadi, saya tidak bisa mengatakan itu. Pasti terjadi. Tetapi bagaimana meminimalisirnya? Ini yang lagi kita pelajari step by step. Apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana kita mendidik orang yang mengawasi operasi kami supaya dia mampu memutuskan. Bagaimana teman-teman di lapangan juga bisa memberikan dan menjelaskan itu secara baik. Ini butuh training. Saya berharap ini 1,5 tahun baru bisa nyata bahwa ada informasi yang nanti akan jelas, ada hal yang mereka akan sampaikan kepada penumpang, yang penumpang akhirnya bisa menerima, dan bagaimana juga menangani penumpang yang mohon maaf kadang-kadang yang katakanlah dia tidak secara sengaja lalu tertinggal. Terus bagaimana misalkan sekarang bagasi yang begitu banyak juga keluhan. Kita lagi coba mempelajari apa sih yang harus kita lakukan menyangkut bagasi. Nah, sebenarnya kayak bagasi ini juga kita menghimbau kayak penumpang janganlah memasukkan kayak kamera, elektronik segala macam ke dalam itu. Nah, kalau oknumnya tahu di situ tidak ada lagi hal-hal yang gampang dijual, yang bisa jadi duit, maka dia tidak akan mau melakukan itu. Di samping usaha-usaha lain yang kami coba provide, katakanlah bagaimana mereka misalkan di tempat kerja itu kenyang gitu. Kenyang itu dalam artian gini, bagaimana disediakan makan murah, bagaimana. Ini lagi kita usahakan dengan pengelola bandara. Karena salah satu faktor orang berbuat seperti itu kan karena lapar. Nah, bukan hanya tidak konsentrasi, dia kan nakal. Karena nggak ada duitnya. Karena nggak ada duitnya, nggak mampu beli kan. Ini yang kita. Nah, kalau itu berkurang mungkin itu 30%. Nah, yang 70%-nya lagi apa misalkan? Faktor yang lainnya adalah karena ada kesempatan. Ketika misalkan penumpang kalau dia udah tahu di situ nggak ada barang mahal ya, dia nggak akan itu. Nah, itu kan mungkin itu 30%. Terus bagaimana pengawasan? 30%, udah 90 kan? Ya tinggal yang 10%-nya apa gitu kan? Nah ini kita sudah petakan sebenarnya, makanya himbauan demi himbauan kita keluarkan. Kayak ada orang bilang, saya kehilangan kamera, ditaruh di mana? Taruh di tas, dikunci nggak tasnya? Enggak. Nah, kita menghimbau jangan masukkan kamera di dalam tas, apalagi dia tidak solid. Kan ada cuma tas tenteng gitu yang resletingnya gampang, ya nggak solid.
nggak solid gitu loh. Kalau kecuali dia solid sekali, dia pasti ngerusak kan. Terus kemudian juga memang ya kita akui lah bahwa gembok-gembok yang ada sekarang juga nggak jaminan tidak gampang dibuka gitu. Karena biasanya maling itu lebih selangkah di depan kan. Sebenarnya enggak. Ya itu tadi, kita justru mendesain produknya itu terlalu tight. Nah ini lagi kita longgarkan. Artinya dilonggarkan itu, memang kita udah lakukan. Tadinya kan ground time kita 35 menit, sekarang kita naikin menjadi 40 menit. Ini kita mau klasifikasi lagi. Ada bandara yang bisa 40 menit, ada bandara yang harus 50 menit. Jadi itu kan itu karena misalkan dia waktu datang butuh waktu sampai di tempat berapa menit, lalu parkir, lalu pergi lagi kan, benar nggak ini bisa 50 menit? Ada bandara yang nggak mungkin karena cukup jauh, terus dia harus pakai bus. Itu kami pelajari terus. Belum narik bagasinya in out. Nah, saya pikir salah satu sumbangannya itu beberapa bandara ya kayak Soekarno Hatta sebenarnya punya sumbangan kayak dia diparkir penumpangnya dari terminal 1, pesawat terminal 4. Nah, itu menyumbang bisa sampai 30 menit. Kalau dia udah 30 menit, waktu take off 30 menit udah delay sejam itu. Tapi ini kelihatannya kalau nanti terminal 4 udah jalan, hal itu udah berkurang. Nah, ini salah satu juga nanti akan bisa memperbaiki kinerja. Kita nggak bisa bohong. Soekarno-Hatta adalah sentra distribusi Indonesia. Artinya pesawat bergerak dari situ, penumpang bergerak dari situ. Jadi kalau ada masalah di situ, ya ini juga bisa rusak mata rantainya. Karena pesawat itu kan tidak dedicated. Artinya dia bisa dari Medan ke Jakarta, Jakarta ke Makassar. Jadi kalau di Cengkareng dia ada masalah, Cengkareng Makassarnya masalah. Kalau lanjut lagi Makassar, Gorontalo, ya Gorontalonya kena. Berantai, itulah desain produknya. Kenapa desain produknya kita buat seperti itu? Ada banyak alasan. Bagaimana connectivity-nya, terus bagaimana seperti kita bilang tadi menghitung supaya cost-nya se-efisien mungkin tanpa merusak safety. 2016 ini kami mengenai sumber daya manusia mudah-mudahan bisa menyelesaikan pembenahannya ya, menyangkut training, menyangkut perbaikan attitude, menyangkut pengetahuan mereka. Itu kita sedang lakukan sekarang. Dan juga ya kayak sistem operation prosedur lagi kita audit. Kami juga lagi berusaha untuk bagaimana kami disertifikasi secara internasional gitu supaya juga jangan jadi dianggap banci gitu. Kita pengen juga apa yang kita kerjakan ini sebenarnya udah benar secara internasional. Nah, kalau ada kejadian lagi ya kita harus ada dasarnya kan, ada ukurannya kan. Kalau kami sebagai pengusaha sebenarnya ingin selalu mengembangkan, tetapi tetap itu harus perlu dilakukan kajian yang matang. Nah, kalau kita bilang, contohnya orang ada bertanya, kapan terbang ke Eropa? Sebenarnya kami tidak pernah berpikir untuk terbang ke Eropa saat ini. Tapi kan perjalanan waktu bisa saja. Kenapa? Karena kami pikir pasar yang terbesar itu sekarang adalah Asia Selatan. India itu berapa penduduknya? Anggap 1 miliar. Cina 2,5 miliar. Anggap negara-negara lain di situ 2 miliar. Sudah berapa? Sudah 6 miliar. Kalau naik pesawat aja 30% berapa? 1,8 miliar penumpang. Mau dilayani sama siapa? Dan ingat, pertumbuhan ekonomi cukup baik. Terus ngapain kita melihat dunia yang jauh ke sana? Asia Selatan, pertumbuhan penumpang China berapa? Dan mereka sekarang udah mulai turis, sudah masuk ke Bangkok. Kita udah bawa juga ke Indonesia dari Wuhan, dari Changsha. Ke Manado, bulan depan kita akan ngangkut mereka ke Manado. Sementara statusnya kita bilang charter dulu, tapi penerbangannya langsung. Oh gitu. Iya. Nah, artinya bahwa pasar di Asia Selatan itu masih terbuka luas. Apakah itu nanti kayaknya pasar turis atau bisnis, itu pasti jalan. Pasti jalan.
Jadi kalau dikatakan kami punya pesawat sampai 1.000 pun bisa jadi kurang kalau kami berhasil. Kalau kami berhasil untuk katakanlah berpartisipasi di pasar yang begitu besar. Tapi keberhasilan masuk di pasar itu kan tentunya tidak mudah. Ya, itulah kita bangun dulu di Malaysia, kita bangun di Thailand. Nah, tapi dengan nanti apakah harus membangun belum tentu juga. Kalau berubah kan kita cukup dari Indonesia bisa beroperasi kemana-mana kan. Base-nya di Indonesia, kita terbangkan misalkan dari New Delhi ke Kuala Lumpur lalu ke Denpasar kan bisa. Karena waktu kan menuju free trade 2025 kan tinggal sebentar. Sementara ini kami masih mengembangkan dulu sementara ini yang kami lakukan tahun ini bagaimana membenahi di dalam negeri. Baik Batik Air yang mempertahankan Batik Air, bagaimana Lion Air itu semakin membaik dan memang kita juga berusaha sekarang Lion Air OTP-nya sudah bisa di atas sampai 79%. Kita targetkan tahun ini kalau bisa di atas 85%, ini kita perbaiki. Nah, itu konsentrasi kita. Yang kedua, untuk pengembangan itu kita gunakan Malindo yang sekarang terbang ke India, terbang ke Bangladesh, akan terbang ke Australia, segala macam. Itu kita kembangkan dulu. Kalau nanti itu sudah berjalan, ya saya pikir pengembangan kita konsentrasi di situ. Dan Thailand juga kita kembangkan terus. Nah, kalau bicara Indonesia memang ada dua hal yang tadi. Kita pembenahan ke dalam, kedua kita pembenahan kepada perbaikan pusat perawatan pesawat yang sekarang sedang kita lakukan di Batam. Itu juga butuh effort besar. Kita butuh perhatian serius supaya itu betul-betul jadi sebagaimana direncanakan. Nah, nanti kalau itu memang sudah jalan, ya kita akan kembangkan batik karena permintaan terhadap batik itu cukup baik. Batik akan kita kembangkan terus dan dia tidak akan pernah berhenti. Untuk Lion, ya sementara ini tahun ini kelihatannya kita berhenti di situ dulu, kita benahi ke dalam.